adalah luka, misalnya lukanya ada di ini Bu. Oh ya. Dimainin namanya. Pulang Bu, di sini ya ada duk ya, duk lubang. Untuk yang alat sterilnya ya. Terus di sini ada 2 kom kecil. Terus di sini ada gunting ya, gunting perban, ada gunting klem. Terus ada yang anatomis dan chirurgis ya, pinsetnya. Ya. Jadi ada yang chirurgisnya 3, anatomis 1 ya. 2 deh. 2 chirurgis, 2 anatomis. Untuk lubang dan ini ya, kom kecil. Nah, ini sudah disterilkan ya. Sudah disterilkan. Nah, ini posisinya begini ya. Ini ada bengkok ya. Bengkoknya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, terus ini ada plester ya. Ini kan perawatan luka aja kan, bukan hacking ya. Kasa ya. Misalnya ini sudah luka tertutup misalnya ya, ini sudah nanti kita ganti balutan aja. Sterilnya. Terus di sini ada kasa, kasanya adalah steril. Terus juga di sini ada NaCl ya untuk membersihkan lukanya. Terus ini untuk obatnya biasanya ada supratul ya. Supratul itu yang seperti jaring-jaring itu ya. Yang gunting terus jaring-jaring itu namanya supratul. Nah, terus juga ada salep jika dibutuhkan atau diperlukan. Terus juga ada plester ya. Nah, terus juga ada perlak, ada bengkok, ada handscoon steril. Nah, ini steril ya. Betul ada 2 ya, harusnya 2 set. Karena 2 kali kita melakukan ini ada. Oke, baik ya, kita langsung ke tahap kerja aja ya. Kita langsung yang pertama ya kita lakukan adalah di sini kita pasang dulu pengalasnya ya, atau perlak kan bengkoknya. Nah, baru kita setelah cuci tangan ya di station tadi ya. Nah, kita pakai handscoon yang steril ya. Bukan steril, ini yang bersih ya, bukan steril. Terus setelah itu kita lakukan dibuka dulu ya perban atau kasa yang lama ya. Nah, dengan cara harusnya memakai kapas alkohol ya. Kapas alkohol kita ambil. Nah, ini plasternya itu ini dulu ya, basahi ya supaya nantinya nggak sakit gitu ya, apalagi misalnya tangannya banyak bulu-bulunya ya. Nah, biasanya sakit pada saat dibuka ya. Nah, baru setelah itu kita ambil itu dari arah luar ya, dari arah luar seperti ini. Nah, itu diputar begini ya, diputar. Nah, baru buang ke bengkok ya. Lalu setelah itu ini juga dimasukkan ke bengkok juga gitu ya. Nah, kalau sudah ya, ini kita bisa buka. Nah, kita kaji dulu ya lukanya, dari diameternya, terus kedalamannya, terus juga apakah ada pus atau tidak, atau ada jaringan nekrotik atau jaringan yang mati atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat ya kondisinya ya, ada kemerahan atau tidak, terus juga di
warnanya ataukah kebiruan kah gitu ya. Nah itu kita kaji. Nah baru setelah itu kita ambil ya, kita buka dulu ya set sterilnya. Nah kita langsung buka begini ya, langsung buka. Nah biasanya handscoonnya itu kan yang langsung dibuka pakai kertas itu ya. Nah anggaplah inilah udah ya, kita anggap ini sudah. Terus juga kita pakai dulu gitu ya, pakai yang kanan dulu. Nah teknik satu tangan ya, teknik satu tangan kita ambil nih kom yang kecil, kita ambil 2 gitu ya. Nah terus yang ini ya, kita yang belum pakai tangan yang steril, yang pakai handscoon steril, kita ambil NaCl, kita letakkan dulu ya di sini, dituangkan. Nah tadi ada kasa ya, kasa sterilnya kita ambil ya ke sini ya, ke ini ya 2 atau berapa lah ya, sesuaikan dengan apa namanya panjang lukanya tadi gitu ya. Jadi pembersihan disesuaikan dengan luas luka. Nah setelah itu boleh apakah itu betadin kah ataukah misalnya cairan obat-obatan lain, kita masukkan ke sini gitu ya. Nah, baru setelah itu ya, nah udah semuanya ya udah ini. Kalau misalnya ada obat-obatan atau misalnya supratul, kita masukkan ke sini gitu ya. Nah, kalau nggak ada ya nggak usah. Nah baru setelah itu kita pakaikan lagi yang sebelahnya ini ya. Nah kalau sudah ya, kita ambil lubang ya, kita letakkan ya di sini ya. Kalau misalnya terlalu panjang ya lubangnya, itu bisa kita sesuaikan dengan luas lukanya ya. Nah jadi ini bisa kita klem memakai gunting klem. Nah kalau misalnya lubangnya terlalu besar ya, nah ini bisa kita klem ya si kainnya ya, jadi disesuaikan luas lukanya, jadi hanya sebesar sekitar 5 cm. Nah baru setelah itu kita ambil ini ya, apa namanya, kasa steril ya, kita ambil memakai pinset. Nah ini ya, ini kan udah direndamkan pakai air NaCl ya, ini biasanya terlalu basah. Nah ini harus peres dulu ya, biar nantinya tidak terlalu basah. Nah caranya gimana? Caranya dari ujung ke ujung ya. Nah dari ujung ini ke ujung sini ya, kita peres ya, kita peres. Nah, kita masukin dulu sini ya, yang udah diperes, masukkan ke tempatnya sana ya, agar tidak terlalu kalau kesini lagi kan nanti basah. Nah jadi taruh aja di situ, kan itu steril juga ya. Nah ini diperes lagi ya. Nah masukkan ke sini. Nah kalau sudah, nah ini ya, kita lakukan pembersihan ya. Bagaimana caranya? Dari atas ke bawah atau dari sirkuler, dari dalam keluar? Gimana? Nah kita lakukan dari atas ke bawah dulu ya, dari seperti ini, atau bawah ke atas boleh, atau atas ke bawah boleh ya. Nah tapi diputar gitu ininya, posisinya. Jadi di begini nih, set begitu ya. Nah tadi bengkoknya mana? Ini yang tadi ya, bengkoknya. Nah terus ya, ini nggak boleh ngambil langsung begini, karena ini kan bekas luka. Jadi ini diambil ya, ini kan yang steril ya, masih steril, terus ditransfer ke sini ini ya. Nah dari
bawah ke atas atau atas ke bawah boleh ya. Nah baru di apa namanya, diputar ya, diputar. Nah begitu ya, atau dari atas ke bawah juga boleh, tapi yang penting diputar gitu ya, diputar ini ya, ini ya, ke bawah, putar ya. Terus setelah itu ya baru nanti dikeringkan ya. Kalau misalnya tidak terlalu basah ya, atau misalnya harus pakai kasa lembab, ya udah ditutupnya pakai kasa lembab. Nah ini berarti kita ambil ya yang kasa kering atau kasa lembab, kita tutup. Nah kita tutup begini ya. Nah serabut-serabutnya itu jangan di bawah ya, nanti nempel ke lukanya. Jadi si serabut yang tadi ya jangan sampai menutupi atau ditaruh di bawah gitu, di bawah lukanya, di atas lukanya maksudnya ya. Nah supaya nantinya tidak nempel-nempel ya. Nah kalau sudah ya, nah tadi ya kalau misalnya tadi dilakukan adanya obat ya, berarti sebelum ditutup berarti diobatin dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ya, sudah bersih, sudah bagus, ya udah ditutup aja langsung ya. Tapi kalau misalnya ada supratul ya ditempelkan supratul dulu gitu ya. Nah kalau sudah, ini dibuka ya, buka dulu ya. Nah baru setelah itu diplester gitu ya, diplester. Kalau ini kan nggak apa-apa karena udah selesai gitu ya, jadi handscoon yang steril pun nggak apa-apa karena udah selesai kan, atau mau dibuka yang handscoonnya juga nggak apa-apa. Oke, baik ya. Nah, kalau luas lukanya besar, misalnya lukanya tuh dalam dan besar seperti ini ya, tapi besar ya, misalnya besar, itu harus dari dalam keluar ya, dari dalam keluar ya, dari dalam keluar. Tapi kalau misalnya kondisinya hanya kecil begini, nggak apa-apa, dari sini ke sini nggak apa-apa ya. Jadi lihat kondisi luka. Kalau misalnya gerowongnya besar gitu ya, nah itu harus dari dalam dulu gitu ya, harus dari dalam baru ke arah luar ya, secara sirkuler atau secara memutar gitu ya. Nah tapi kalau kondisinya seperti ini susah kalau begini gitu, jadi nggak apa-apa dari ini nggak apa-apa ya. Tapi ini ya si yang tadi kasanya itu diputar gitu ya. Ada yang ditanyakan?